8 orang bersama-sama, kekuatan yang dahsyat, pecah dari mereka, seperti gelombang yang menyapu, perkasa, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, ruang ini bergetar hebat dan terus-menerus bergetar. Itu sama sekali tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Itu terus-menerus hancur, dengan kekuatan super, mengguncang seluruh ruang dan teror yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua mata orang menatap mereka. Mereka semua saling memandang tanpa berkedip. Dengan kekuatan 8 orang mereka, dapatkah mereka mengguncang tubuh iblis yang besar ini? Pada saat yang sama, 8 potong limbau tingkat kuasi surga meledak dengan cahaya terang, membuat ruang ini menjadi lautan cahaya, energi tanpa akhir, meledak, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, hegemoni yang tak tertandingi. Limbau tingkat kuasi surga memiliki kekuatan yang kuat. 8 limbau tingkat kuasi surga bergegas keluar pada saat yang sama, yang bahkan lebih mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di ruang angkasa dan menghancurkan segalanya di dunia. Boom! Di bawah tatapan mata semua orang yang terkejut, energi harta karun spiritual tingkat 8 kuasi surga akhirnya mencapai dada tubuh iblis. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang mengejutkan di dada tubuh iblis. Energi yang menakutkan itu keluar dari keterkejutan dan menghantam tubuh iblis untuk menghancurkan seluruh tubuh iblis. Apakah berhasil? Mata semua orang tertuju pada tubuh iblis, dan mereka tidak berkedip. Tubuh iblis ini sangat besar. Kristal ajaib di dalamnya pasti sangat besar, dan memiliki energi yang sangat mengerikan, yang merupakan hal yang mereka idamkan dan dambakan. Saya khawatir itu tidak cukup. Wu Chen juga khawatir tentang tubuh iblis. Iblis ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Dalam hidupnya, ia setidaknya memiliki kekuatan setengah tingkat dewa dan 9 kelas berat surga. Tubuh iblis seperti itu, yang sudah sangat mengerikan, sangat kuat. Selain harta roh Tianji, pada dasarnya tidak ada yang bisa dihancurkan. Jika harta roh Zhu Tianji ingin bergetar, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Energi yang dihasilkan oleh ledakan itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tubuh iblis, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut, karena tubuh iblis itu tidak rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Hong terkejut melihat semua ini. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatan 8 orang, dia dapat mengumpulkan 8 harta roh tingkat surga semu untuk mengguncang tubuh iblis besar ini, tetapi dia tidak memikirkannya, tetapi dia tidak bisa. Itu adalah tubuh iblis semu. Hong Feng berseru, tidak heran Zhao Chong yang tidak punya pilihan selain mengambil tubuh iblis ini sebelumnya. Sangat sulit. Tidak mungkin untuk mengguncangnya dengan mengumpulkan kekuatan 8 orang dari mereka. Dapat dilihat bahwa tidak mungkin untuk membayangkan betapa mengerikannya kekuatan keluarga iblis yang dikabarkan itu. Zhao Chongyang, Hong Feng, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah kalian ingin mencoba lagi? Zhao Chongyang mengerutkan kening. Itu sangat sulit. Dia telah mencobanya sebelumnya dan tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Sekarang, mereka telah mengumpulkan kekuatan 8 orang dan 8 harta roh tingkat surga semu, tetapi mereka masih tidak dapat menghancurkannya. Jika mereka mencoba lagi, hasilnya hampir sama. Kecuali mereka dapat mengumpulkan lebih banyak dan lebih kuat kekuatan dan mengaktifkan kekuatan absolut. Jika demikian, mungkin ada secercah harapan. Namun, ada beberapa masalah, karena tujuan mereka datang ke sini adalah untuk menemukan kristal ajaib, menyerap energi kristal ajaib, dan meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka. Jika tidak ada kristal ajaib di tubuh ajaib ini, lalu apa arti upaya mereka untuk menghancurkannya? Lihat, peti iblis. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, seolah-olah ada sesuatu yang ditemukan. Mata semua orang menatap dada iblis itu, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Mereka melihat sebuah lubang besar di dada iblis itu. Lubang besar ini terletak di dada tubuh iblis itu. Gelap sekali. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Aliran udara hitam menyembur darinya, seperti air mancur hitam. Kapan iblis itu pecah? Melihat lubang besar ini, Hong Feng merasa luar biasa. Ia mengira serangan mereka sebelumnya tidak berpengaruh, tetapi sekarang tampaknya serangan mereka berpengaruh. Wah! Dalam sekejap, Zhao Chongyang langsung menyerbu ke tubuh iblis itu. Zhao Chongyang, jangan pergi lagi.
Melihat Zhao Chongyang menyerbu masuk, Hong Feng, Ye Hong, orang-orang ini juga tidak ragu-ragu, langsung menyerbu masuk, menyerbu ke tubuh iblis itu. Ketika orang lain melihatnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka ingin segera menyerbu masuk. Namun, begitu mereka masuk, terdengar teriakan, dan banyak orang langsung terpencar dan ditelan oleh semacam ki sihir yang mengerikan. Teriakan orang-orang ini tiba-tiba membangunkan mereka yang baru saja ingin masuk. Mereka semua berhenti dan menatap tubuh iblis itu. Mata mereka tampak ngeri. Roh jahat di tubuh iblis ini terlalu kuat. Dilihat dari aliran udara yang dipancarkan tubuh iblis, itu akan 100 kali lebih kuat daripada ki jahat di luar, apalagi ki jahat di dalam tubuh iblis. Kekuatan semacam itu bahkan lebih hebat. Mungkin bahkan 9 orang kuat di lingkungan Hualong tidak tahan. Wu Chen melihatnya. Meskipun roh jahat ini sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatannya. Aku akan masuk dan melihatnya. Wu Chen masuk tanpa rasa takut. Hati-hati, Hu Zongxian tidak terkejut melihat Wu Chen masuk. Kekuatan Wu Chen tidak ada bandingannya. Bahkan jika sekuat dinasti Song, itu bukan lawannya. Tidak ada masalah saat dia masuk. Sejujurnya, dia juga ingin masuk, tetapi kekuatannya terbatas. Jika perdagangan masuk dengan gegabah, hanya ada jalan buntu. Jadi, setelah memikirkannya, dia tetap tidak masuk, jadi dia akan tetap di luar. Wu Chen segera memasuki tubuh iblis. Itu gelap dan penuh dengan roh iblis. Itu sangat ganas. Ki sihir ini ratusan kali lebih kuat daripada ki sihir eksternal. Ki sihir yang begitu kuat, apalagi Biksu Hualongjing, bahkan beberapa orang kuat legendaris, mungkin tidak dapat menahannya. Mereka akan langsung dihancurkan oleh ki sihir ini, dan tidak dapat menahan kekuatan sihir yang kuat ini sama sekali. Raja Peri, begitu tubuh Wu Chen bergetar, kekuatan yang kuat keluar darinya. Itu seperti gelombang emas, yang berubah menjadi sepasang baju besi emas. Penjaga itu berada di luar tubuhnya untuk melawan roh jahat di luar. Mengambil tindakan perlindungan. Wu Chen melepaskan kekuatan jiwanya dan ingin menjelajahi ruang di sini, tetapi kemudian alisnya berkerut. Karena dia menemukan bahwa roh jahat di sini terlalu kuat untuk dideteksi bahkan jika kekuatan jiwanya tidak dapat digunakan secara efektif. Karena deteksi kekuatan jiwa tidak berpengaruh, maka Wu Chen tidak memiliki cara, hanya untuk mendeteksinya sendiri. Dalam sekejap, Wu Chen menghilang langsung dari tempat itu dan masuk jauh ke dalam ruang tubuh iblis. Tubuh iblis ini sangat besar, dan ruang di dalamnya juga sangat luas. Tampaknya tidak terbatas. Wu Chen telah terbang untuk waktu yang lama, tetapi belum mencapai akhir. Wu Chen tidak terkejut dengan situasi ini. Pertama, tubuh makhluk iblis selalu besar. Itu adalah keadaan normal, bahkan tubuh ajaib. Itu bukan tidak mungkin. Kedua, ketika kultivasi mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memperluas tubuh Anda tanpa batas. Tidak terlalu besar dari segi tampilan, tetapi setelah masuk ke dalam, saya menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak terbatas, seperti tidak terbatas. Namun, Wu Chen tidak peduli. Karena dia sudah datang ke sini, dia tentu ingin melakukan penjelajahan yang baik untuk melihat apa yang ada di tubuh iblis itu. Wah! Tiba-tiba, di ruang yang gelap, cahaya merah misterius keluar dan menarik perhatian Wu Chen. Apa ini? Ningmu? Melihat cahaya merah itu, Wu Chen sangat penasaran, dan tidak mengerti apa itu. Bahaya. Tiba-tiba, Wu Chen terkejut, karena dia merasa bahwa bahaya yang kuat telah menyapu dirinya, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan menelannya. Dalam sekejap, Wu Chen menghilang langsung dari tempat itu, menghindari cahaya merah itu. Pada saat dia pergi, cahaya merah itu turun. Cahaya merah itu meledak, berubah menjadi anak panah darah dan melesat ke segala arah. Beracun. Melihat anak panah darah ini, Wu Chen tahu sekilas apa yang dilihatnya. Di antara anak panah darah yang mekar ini, ada racun yang mengerikan. Jika itu menempel padanya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Wah! Kemudian, Wu Chen melihat 4 lampu merah datang ke arahnya. Kecepatan lampu merah ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas mendekat. 8 tebasan naga suci. Menghadapi cahaya merah misterius ini, Wu Chen juga tidak terlalu takut. Dia mengepalkan tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kekuatan 8 tebasan naga suci meledak.
Energi ganas mengguncang seluruh ruang dan sangat tirani. Ini adalah keterampilan unik dari kebangsaan naga. Keterampilan unik dari kebangsaan naga selalu dikenal karena kekuatan dan hegemoninya. Setelah dilepaskan, itu akan menghancurkan semua rintangan di depannya. Bang! 8 tebasan naga suci itu bertabrakan dengan cahaya merah. Keduanya bertabrakan dengan dahsyat. Aliran energi meletus dengan dahsyat. Bergetar dan melaju kencang. Sangat mengerikan. Kemudian Wu Chen melihat sosok panjang melesat menembus kegelapan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekilas, sosok itu tampak seperti ular. Apa ini? Melihat benda seperti ular ini, wajah Wu Chen tampak muram. Meskipun dia tidak tahu benda apa ini, itu pasti keberadaan yang kuat dari serangan sebelumnya, dan itu tidak bisa diabaikan. Ketika jarak antara benda ini dan Wu Chen sekitar 10 zang, benda itu tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Wu Chen. Kita di sini. Wu Chen segera mendesak kekuatan yang dahsyat. Baju tempur Raja Peri dilepas dan diganti dengan Raja Peri yang kuat. Cahaya keemasan bersinar di seluruh ruang. Bang! Raja Peri baru saja muncul, benda itu langsung menghantam, kekuatan besar, membombardir Raja Peri, menghantam Raja Peri dengan gemetar hebat, tetapi tidak hancur berkeping-keping. Ini, cacing. Melihat benda yang diduga seperti ular ini, Wu Chen terkejut karena ternyata itu adalah cacing. Bagaimana bisa ada cacing di sini? Wu Chen sangat terkejut, karena sekarang dia berada dalam tubuh iblis, secara umum, tidak ada yang biologis. Apakah itu mayat? Wu Chen seperti dua kacang polong, dia tiba-tiba melihat sebuah kemungkinan. Dia mengamati serangga ini dengan saksama. Serangga ini hampir identik dengan sosok mayat. Jelas bahwa tubuhnya sangat besar dan besar. Itu 1000 kali lebih besar dari mayat biasa, dan itu adalah versi mayat yang diperbesar. Tubuhnya terlalu besar. Wu Chen sangat terkejut. Mayat ini benar-benar besar. Bahkan dia belum pernah melihat mayat sebesar itu. Itu hampir seukuran serangga luar angkasa purba. Apakah orang ini memakan tubuh iblis? Tidak mungkin mayat biasa tumbuh begitu besar atau memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, mayat itu telah memakan benda-benda dari tubuh iblis. Tempat di mana Wu Chen sekarang berada adalah tubuh iblis. Tubuh iblis ini, sama sekali bukan tubuh iblis biasa, adalah tubuh iblis dari Dewa Iblis Semu. Hal-hal yang ada di dalamnya, seperti 5 organ Zhang dan 6 organ Fu, adalah hal-hal yang luar biasa. Jika mayat memakan hal-hal ini, tubuh dan kekuatannya akan menjadi sesat dan besar, jauh lebih besar daripada mayat biasa. Bang! Mayat ini melihat bahwa ia tidak menghancurkan Raja Peri. Ia menjadi marah. Ia segera mendesak tubuh yang kuat untuk bergegas turun ke Raja Peri dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Kekuatan yang kuat, menghantam keras Raja Peri bergetar lagi, energi yang sangat besar, peran di atas, untuk menghancurkan seluruh Raja Peri. Raja Peri menanggapi gempa bumi. Wu Chen mendesak kekuatannya, energi ganas meletus, kecemerlangan emas, bercampur dengan kekuatan dahsyat, reaksinya ada pada tubuh mayat itu menjerit, tampaknya telah mengalami semacam serangan teroris, tubuh besar itu juga mundur tiba-tiba. Raungan, setelah diserang oleh Wu Chen, mayat itu bahkan lebih marah dan menakutkan. Ia bergegas keluar dari tubuhnya. Roh jahat yang ganas dilepaskan dalam sekejap, seperti gelombang, menutupi seluruh tubuh Wu Chen. Itu benar. Melihat roh jahat mayat itu, Wu Chen segera tahu bahwa mayat itu, seperti yang dia pikirkan, telah memakan bahan tubuh, sehingga menjadi begitu kuat sehingga bahkan kekuatan legendaris umum tidak dapat dibandingkan dengan orang ini. Cahaya Raja Abadi. Wu Chen meledak dengan suara yang kuat. Dia terkejut dan tersapu. Cahaya keemasan itu luas, cemerlang, menyilaukan, dan menakutkan. Kekuatan Raja Abadi untuk membunuh mayat itu sangat suci dan bersinar. Ia memancarkan dan mengeluarkan semua ki jahat di sekitarnya. Ki jahat yang dilepaskan oleh mayat itu tidak mengancam Wu Chen. 9 perubahan naga. Wu Chen tidak ingin berurusan dengan mayat-mayat ini. Hal-hal menjijikkan seperti itu membuat orang muntah hanya dengan melihatnya. Oleh karena itu, ia berencana untuk bertarung dengan cepat dan saling menyelesaikan secara langsung. Raungan. Roh naga yang marah keluar darinya dan memenuhi seluruh ruang. Dalam sekejap mata, seekor naga besar muncul di ruang ini. Naga ini ukurannya sangat besar,
dan seluruh tubuhnya bergetar dengan momentum yang kuat, seperti ombak, menyapu dan mengguncang seluruh ruang, yang sangat besar dan menakutkan. Naga itu mengaum dan mengaum. Ia kuat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua yang ada di ruang itu. Ia sangat mengerikan. Boom! Naga itu bergegas keluar, dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi, melonjak keluar, mengguncang ruang di sekitarnya. Di bawah serangan kekuatan ini, ia sama sekali tidak dapat menahannya, dan langsung hancur berkeping-keping. Mengerikan. Ketika mayat itu melihat naga itu bergegas keluar, ia juga meraung. Suaranya seperti guntur, yang mengguncang seluruh ruang. Sangat dahsyat dan menakutkan. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, tiba-tiba, energi yang mengerikan meletus dari titik tabrakan, menyapu, mengguncang, menakutkan dan sangat mengejutkan. Ki sihir di sekitar, di bawah guncangan energi yang kuat ini, tidak dapat menahannya. Ia langsung terkejut dan meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung. Raungan. Raungan mayat itu, menghadapi serangan Changlong, masih tak henti-hentinya, kuat dan mengejutkan. Orang ini, dia benar-benar halus. Wu Chen tidak bisa berkata-kata tentang orang ini. Mayat itu menjijikkan. Sekarang sangat besar, bahkan lebih menjijikkan. Dia tidak sabar untuk menyingkirkan orang ini. Di tangan, roh naga yang kuat meletus, bergetar, menyapu dan terbuka. Raungan. Kemudian, naga besar lainnya muncul. Naga besar ini, tentu saja, adalah Yinglong. Ketika Yinglong keluar, momentum yang mengerikan tiba-tiba meletus. Naga itu keluar dengan kaget, menyapu dan membuka, yang sangat ganas dan mengerikan. Yinglong muncul, energi yang sangat besar, meletus darinya, mengguncang seluruh ruang, teror yang ekstrim. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar hebat, yang sama sekali tidak mampu menahan energi yang mengerikan ini. Raungan. Dengan raungan, Yinglong terbang keluar, memegang momentum yang ganas dan energi yang melonjak, dan meledak, membawa kekuatan teror yang tak tertandingi untuk membombardir mayat, dengan kekuatan serangan yang hebat, menghancurkan semua yang ada di luar angkasa. Melihat Yinglong juga bergegas ke sana, mayat-mayat itu meraung, sihir yang ganas, dari tubuhnya pecah, bergegas dengan keras ke Yinglong. Namun, kekuatan Yinglong, betapa kuatnya, ki sihir, tidak dapat berdampak apapun padanya. Dengan raungan Yinglong, dia bergegas langsung di bawah kekuatan yang ganas, dan energi yang kuat bertabrakan dengan roh jahat itu. Tiba-tiba, ledakan yang mengejutkan, dari sini, disertai dengan suara ledakan, ada juga energi yang kuat, tetapi juga melonjak keluar, gegar otak dan terbuka, teror yang tak tertandingi, kengerian yang ekstrim. Di bawah serangan kekuatan Yinglong yang kuat, roh jahat itu tidak bisa bertahan lama sama sekali. Itu langsung hancur. Energi teror menyapu dan mengguncang semua yang ada di dunia. Setelah menghancurkan roh jahat, Yinglong meraung dan bergegas ke mayat langsung di bawah kekuatan yang sangat ganas. Mayat itu terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Yinglong begitu kuat, tidak lebih buruk dari Changlong. Energi yang mengerikan seperti itu akan menghancurkan semua yang ada di dunia. Namun, tepat pada saat ini, krisis yang lebih besar muncul, hanya terdengar suara gemuruh, dan Changlong sebelumnya juga bergegas. Ia keluar dari tubuhnya, membawa kemampuan untuk mengguncang dan menghancurkan segalanya, dan bergegas keluar dengan keras menuju mayat itu. Changlong dan Yinglong, kekuatan seekor naga saja sudah luar biasa, apalagi dua naga. Kekuatan mereka akan lebih mengerikan, cukup untuk mengguncang dunia dan menghancurkan segalanya. Di bawah serangan kekuatan Xuanglong, bahkan jika sekuat mayat, ia tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Ia hancur, dan ada potongan daging dan puing di mana-mana. Ketika mayat itu hancur, energi yang kuat juga dimasukkan ke dalam tubuh Wu Chen. Jue Phoenix api di dalam tubuh berlari dengan kecepatan tinggi. Ia dengan gila menyerap energi yang kuat ini, menguraikannya, mengubahnya menjadi kekuatan murni, dan meningkatkan kekuatan Wu Chen sendiri. Wu Chen terus memecahkan mayat ini. Dalam proses selanjutnya, ia juga bertemu dengan beberapa mayat lainnya. Dalam tubuh iblis ini, ada banyak mayat. Mereka sangat besar dan kuat. Bahkan ia harus berhati-hati. Apakah benar-benar ada kristal ajaib di sini? Sepanjang jalan, Wu Chen tidak melihat apapun kecuali mayat itu.
Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mungkin ada kristal ajaib di tubuh ini. Bahkan jika ada kristal ajaib, kristal itu akan dimakan oleh mayat itu. Spekulasi semacam ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada hal lain di sini kecuali mayat itu. Keparahan mayat itu benar-benar mengerikan. Hampir tidak ada yang tidak bisa dimakan. Sungguh roh yang kuat. Pada saat ini, tiba-tiba, ki sihir yang kuat meletus dari angkasa di atas. Energi ini mekar keluar. Energi sihir itu begitu mengerikan sehingga seluruh angkasa terguncang hebat. Kita harus menjelek-jelekkan semua yang ada di sini. Wu Chen tiba-tiba mendongak. Kekuatan sihir ini benar-benar terlalu kuat. Lebih kuat daripada ki sihir di tempat lain. Bahkan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Apakah ada rahasia di dalamnya? Karena penasaran, Wu Chen bergegas naik, semakin ke atas, semakin kuat roh di angkasa sekitarnya, semakin mengerikan kekuatan sihirnya, meletus, dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Dalam hal ini, bahkan Wu Chen sangat lelah. Setan-setan di sekitarnya terus-menerus menyerbu untuk menariknya ke neraka yang tak berujung. 9 hari di kota Xianwang. Dengan paksa, Wu Chen mengumpulkan tubuh Raja Peri, cahaya keemasan yang kuat, meledak darinya, melonjak keluar, dengan cepat berubah menjadi Raja Peri yang besar, muncul di angkasa ini.